Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mereka bertiga memandang Qin Chen dengan marah dan berkata, "Kekuatan waktu, apakah Anda telah mendapatkan time origin?" Ucap ketiganya dengan keserakahan dan kemarahan. "Haha, coba tebak," jawab Qin Chen tersenyum. 3 aliran cahaya menembak Qin Chen secara bersamaan, tetapi Ling Luling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, karena Qin Chen memancarkan sinar cahaya yang aneh, dan serangan ketiga orang itu tiba-tiba tampak menjadi lambat. Sehingga Qin Chen dapat menghindar dengan mudah dan bergegas keluar dari jangkauan serangan mereka. Mereka bertiga terkejut, dan pada saat ini sosok Qin Chen bergetar, dan tiba-tiba datang ke wajah Liu Fengyu dan menamparnya. Tamparan Qin Chen tampak lambat, tetapi faktanya itu sangat cepat, sehingga sebelum Liu Fengyu bisa bereaksi, tamparan Qin Chen sudah tiba di wajahnya. Liu Fengyu segera terguncang beberapa puluh meter ke belakang, lalu berusaha menstabilkan sosoknya. Wajahnya terlihat malu dan merah. "Apa, aturan waktu? Apakah kamu benar-benar telah memurnikan aturan waktu?" Ucap ketiga Ling Luling terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa kecepatan Qin Chen tidak berubah, tetapi aliran waktu di sekitarnya telah diperlambat. Karena itu, mudah untuk menghindari serangan mereka. Mereka datang dari surga dan memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Secara alami, dapat dilihat bahwa Qin Chen belum terbiasa dengan aturan waktu ini. Mereka bertiga cemburu dan terkejut secara bersamaan. Qin Chen ini, hanya seorang anak dari alam bawah, bahkan belum menembus alam suci, tetapi dia sanggup menaklukkan asal-usul waktu. Bagaimana dia melakukannya? Gumam ketiganya tampak bingung. Bunuh dia dan singkirkan sumber waktu itu darinya. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjelaskannya dengan senior Dong Yuyin ketika dia tiba? Teriak Ling Luling berkata dengan tajam. Mendengar itu, Qin Chen tiba-tiba berkerut dan berkata, "Tuan Dong Yuyin, apakah masih ada orang kuat di surga yang akan datang?" Ling Luling berkata, "Hehe, bocah, sekarang aku tahu bahwa kamu takut. Jika kamu menyerah dengan patuh, karena kami melihat bakat baik Anda, mungkin kami akan memberi Anda kesempatan untuk berlindung pada kami. Jika tidak, jangan menyalahkan kami karena kejam." Ucap Ling Luling mencibir, matanya berkedip dingin. Dia secara alami tidak mungkin membiarkan Qin Chen pergi, tetapi dia dapat menemukan alasan untuk melucuti senjata lawan terlebih dahulu. Qin Chen menjawab, "Apakah kamu pikir aku idiot? Bukankah kalian cemburu pada harta yang kumiliki? Sayang sekali kalian tidak memiliki bagian. Adapun yang disebut senior Dong Yuyin itu, aku juga akan membunuhnya jika dia benar-benar datang." Suara Qin Chen jatuh, sosoknya bergetar, dan dia lari ke kejauhan. Rasa krisis muncul di hatinya. Dia tidak ingin terus membuang waktu dengan Ling Luling. Dia berusaha untuk menemukan asal-usul langit dan bumi terlebih dahulu, dan menerobos alam suci adalah cara terbaik. Kalau tidak, meskipun dia bisa mengandalkan aturan waktu untuk menang, ketiga Ling Luling akan berada di atas angin. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh 3 orang surgawi sekaligus pada saat yang sama. "Jangan biarkan dia lari," teriak Ling Luling mendengus dingin, dan mereka bertiga mengejarnya seperti kilat dan melancarkan serangan dengan panik. Ling Luling cemas, dia mendesak jimat kuno di tubuhnya. Tiba-tiba, aura mengerikan melonjak, dan mengarah ke Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen mendengus dingin, matanya tenggelam, dan dia menembak dengan celah di langit. Tiba-tiba, aura Poladao yang aneh mengisi kekosongan. Aura Poladao meroket, melintasi langit dan bumi, seolah-olah langit dan bumi terbuka, dan membentuk jurang yang panjang. Melihat itu, Ling Luling terkejut. Kekuatan magis apa ini? Sesaat kemudian kekuatan mengerikan dengan gila mengikis tubuhnya. Napas rune di tubuhnya dengan cepat berkedip,
dan kekuatan magis yang mengerikan menyerang, Ling Luling membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan jubahnya hampir terbelah. "Ling Luling, bagaimana keadaanmu?" Ucap Xiu Chengze dan Liu Fengyu langsung muncul di samping Ling Luling. Ekspresi mereka sangat jelek, melihat Ling Luling benar-benar terluka. Ling Luling berkata, "Ini adalah kekuatan supernatural, anak itu memiliki kekuatan supernatural yang hebat." Ucap Ling Luling berkata dengan ekspresi jelek, dia mengangkat kepalanya, dan Qin Chen telah menghilang dari pandangan mereka bertiga. Di lain sisi, setelah menghindari lawan, Qin Chen terus bergerak maju, dan dalam proses terbang, dia terus-menerus menghilangkan jejak di belakangnya. Setidaknya agar ketiga penguasa surgawi itu tidak dapat menemukan dirinya dalam waktu singkat. Qin Chen dengan cepat menyapu ke kedalaman medan perang kuno. Akhirnya, sebuah sungai yang luas muncul di depannya, dan rasa keintiman yang berisi napas surga dan bumi dengan cepat menyebar ke pikiran Qin Chen. Ini adalah asal mula surga dan bumi. Apakah sungai yang luas ini adalah asal mula surga dan bumi? Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya, tetapi merasakan kekuatan waktu yang kuat dari sungai yang panjang ini. Di hadapan sungai yang panjang ini, Qin Chen merasa sangat kecil, seperti setetes air di lautan. Selain itu, di atas sungai yang panjang ini, Qin Chen merasakan kekuatan waktu mengalir tanpa akhir, karena dia memiliki asal-usul waktu, jadi dia sangat tertarik pada kekuatan waktu. Namun, bagaimana sumber langit dan bumi dapat memancarkan kekuatan waktu yang begitu kuat? Gumam Qin Chen sedikit bingung. Tiba-tiba kucing hitam berkata, "Ini bukan asal mula surga dan bumi, ini adalah sungai panjang aliran waktu." Ucap kucing hitam besar muncul di sebelah Qin Chen. Dengan ekspresi ngeri di matanya, dia menatap sungai panjang di depannya. Sungai panjang ini, entah dari mana datangnya dan itu melintasi langit. Mendengar itu, Qin Chen terkejut dan mendengar kucing hitam berkata, "Sungai panjang aliran waktu adalah sungai panjang paling misterius antara langit dan bumi. Setiap simpul waktu dalam miliaran bidang di seluruh alam semesta dapat ditemukan di dalamnya. Dengan kata lain, di sini, Anda dapat menemukan masa lalu Anda sendiri, dan bahkan menelusurinya kembali. Bahkan Anda tidak hanya dapat melihat masa lalu, tetapi juga dapat melihat masa depan. Jika asal waktu yang Anda dapatkan mewakili aturan waktu, maka sungai panjang aliran waktu ini mewakili segalanya antara langit dan bumi. Di masa lalu, tidak ada yang tahu dari mana sungai panjang ini berasal dan kemana arahnya. Ini adalah salah satu yang paling misterius di dunia. Di sungai yang panjang ini, kamu bahkan bisa mengubah masa depan Anda. Di zaman kuno, ada desas-desus bahwa ada seseorang yang kuat di surga yang mengetahui kejatuhan di masa depannya, dan dia pergi ke sungai yang panjang ini dan membunuh orang-orang yang menjadi musuhnya langsung dari aliran waktu ini. Dan mengubah masa depannya sendiri. Mata Qin Chen melebar, dia benar-benar terpana mendengar itu. Dia berkata, "Apakah maksudmu setelah memasuki aliran waktu ini, kamu dapat mengubah masa depanmu? Jika ini masalahnya, maka masa depan tetaplah masa depan. Dan jika Anda bisa melakukan ini, bukankah seseorang bisa hidup selamanya?" Kucing hitam besar itu menjawab, "Hehe, apakah menurutmu begitu mudah untuk memasuki sungai waktu ini? Sungai waktu sangat ajaib, tubuh fisik tidak bisa masuk sama sekali. Hanya jiwa yang bisa masuk. Selain itu, tidak semua orang bisa memasuki sungai waktu. Hanya mereka yang memiliki nafas aturan waktu dalam jiwa mereka yang memiliki kesempatan, dan mungkin hanya beberapa kekuatan paling menakutkan di surga yang bisa melakukannya." Ucap kucing hitam besar menjelaskan. Meskipun kata-kata kucing hitam besar sangat misterius, Qin Chen bisa mengerti. Sejarah tidak begitu mudah dapat diubah. Setiap perubahan dalam sejarah akan memicu konsekuensi yang tidak dapat dikendalikan. Tapi mengapa sungai waktu ini bisa muncul di sini, dan di mana asal benua Tianwu? Saya jelas merasakan nafas asal benua sebelumnya. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kucing hitam berkata, faktanya,
Asal-usul langit dan bumi kemungkinan juga ada di sini, dan itu ada di tepi sungai waktu. Kata kucing hitam besar itu lagi. Kucing hitam besar itu mengangkat cakarnya dan menunjuk ke depan. Qin Chen tiba-tiba melihat cahaya mengambang di sungai waktu. Cahaya ini mengeluarkan napas hangat, membuat Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi tenang. Dia berkata, bagaimana mungkin asal-usul langit dan bumi berada di sungai waktu? Ucap Qin Chen tidak bisa mempercayainya. Kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh, disinilah masalahnya, aku juga merasa penasaran. Kaisar hanya menduga bahwa benua Tianwu ini mungkin menjadi benua utama ketika dunia dibuka, tetapi Kaisar ini sekarang menjadi sangat yakin bahwa benua Tianwu jelas merupakan benua utama. Karena hanya benua utama yang dapat membawa munculnya sungai waktu. Selain itu, Kaisar ini curiga bahwa sungai waktu ini bukan secara alami ada di sini, tetapi itu diatur oleh manusia. Seseorang telah menempatkan sungai waktu ke tempat ini dan menempatkan asal benua Tianwu ke tepi sungai, karena kekuatan waktu dapat memperbaiki kerusakan asal langit dan bumi. Qin Chen benar-benar tercengang mendengar itu. Tidak hanya Qin Chen, tetapi juga Lao Yuan dan yang lainnya di Universe Jade Plate terkejut. Ada orang kuat yang sanggup menarik sungai waktu, dan membiarkan asal-usul langit dan bumi tenggelam ke dalamnya untuk diperbaiki. Metode ini, mereka bahkan tidak dapat membayangkannya. Siapa yang melakukannya? Gumam Qin Chen terpana. Dia berkata, tapi sekarang asal-usul benua Tianwu ada di sungai waktu, bagaimana saya bisa menerobos? Bahkan saya tidak bisa memasuki sungai waktu ini. Ucap Qin Chen sedikit bingung. Bodoh! Teriak kucing hitam besar itu melirik Qin Chen dan berkata, meskipun asal-usul langit dan bumi berada di sungai waktu, kekuatan asal sebenarnya dapat diinduksi. Sebagai seniman bela diri dari benua Tianwu, Anda hanya perlu berkultivasi di sini. Anda hanya perlu merasakan asal-usul benua dan membentuk kekuatan asal di tubuh Anda. Jika asal-usul benua itu pada masa kejayaannya, mungkin seluruh seniman bela diri dapat menerobos di sini. Hanya saja asal-usul benua telah rusak dan sedang dipulihkan di sini. Qin Chen sangat gembira, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, Yu Qiansu, Jiruyu, dan Mo Yuanbai muncul di samping Qin Chen. Sama seperti dia, ketiga orang ini hanya berjarak satu langkah dari alam suci. Sekarang mereka secara alami dapat menyerap kekuatan asli di sini dan menerobos ke alam suci. Adapun Gu Zunren, dia sendiri adalah master alam suci, dan dia hanya perlu menelan asal Qian Yuan Liang untuk dapat memulihkan basis kultivasi sebelumnya. Kucing hitam berkata, terobosan ke alam suci, adalah mengenai pembukaan alam rahasia fisik. Rahasia fisik tubuh manusia adalah 5 organ internal, yang disebut 5 rahasia. Anda dapat mempertimbangkan rahasia mana yang harus dibuka terlebih dahulu. Secara alami, Qin Chen telah mengetahui ini. Saat ini, mereka berempat duduk bersila, mencoba berkomunikasi dengan asal-usul benua Tianwu. Benar saja, Qin Chen merasakan keberadaan asal-usul langit dan bumi di sungai waktu ini. Qin Chen sedikit ragu, mana dari 5 organ internal yang harus dikultivasi terlebih dahulu. Mari ambil jantung terlebih dulu. Ucap dia dengan cepat membuat keputusan. Jantung adalah penguasa 5 organ dalam tubuh. Di tubuhnya, napas yang menakutkan naik, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan lahir di tubuhnya. Ini adalah kekuatan asal-usul benua, dan Qin Chen perlu meletakkan dasar di tubuhnya. Hanya dengan cara ini dia dapat mengubah esensi sejati menjadi esensi suci dan benar-benar memasuki alam suci. Pada saat ini, jiwa Qin Chen bertindak sebagai jembatan, dengan asal-usul langit dan bumi di satu sisi dan tubuh fisiknya di sisi lain. Di tubuh Qin Chen, jantung segera dimurnikan oleh kekuatan sumber. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.